Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari sulit menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di daerah yang masuk Jabodetabek. Jadi saya lihat di TV itu, di mana antara Bekasi Jakarta dan lagi yang Jakarta itu banyak sekali mobil. Saya lihat sepeda motor lalu lalang yang rencananya supaya berkurang, tetapi ini lalu lalangnya banyak juga saya lihat, sehingga sulit lah ya, karena penerapan PSBB ini kaitannya untuk mencegah berkembangnya virus corona ini, sehingga pemerintah melakukan berbagai kegiatan, yaitu supaya tempat berada di rumah, kemudian juga tidak boleh berdagang tidak boleh, akhirnya jalan sepi lah, karena akibat disuruh tetap di rumah, jangan sampai, kalau tidak terpaksa jangan sampai keluar rumah, yang berakibat daripada masyarakat kecil penghasilannya banyak yang hilang, karena dia tidak boleh keluar, lalu tidak ada yang membelinya juga, hanya kesulitan uang. Tetapi yang saya lihat juga masalah ini khusus daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan lainnya, itu yang masih masuk wilayah Jabodetabek, tapi di luar Jakarta ya. Kenapa sulit saya lihat diterapkan? Masih tetap juga banyak yang lalu lalang lah, sepeda motor, naik mobil, karena pada umumnya orang yang tinggal di daerah Jabodetabek ini, Bogor, Tangerang, dan lain sebagainya ini, pada dasarnya mereka bertempat tinggal di situ, bekerjanya masuk dalam Jakarta, sehingga tiap pagi mereka tentu akan bekerja ke Jakarta. Sepulangnya itu nanti pada lagi pulang kerja dari Jakarta masuk ke daerah-daerah. Ini yang saya lihat sulitnya itu. Dan juga saya lihat orang yang bekerja ini lebih takut, dia tidak masuk kerja nanti dipecat. Makan apa? Daripada menghadapi virus corona ini, mereka jauh lebih takut menghadapi kerja itu kalau dia tidak bisa kerja, karena kaitannya kepada penghidupan sehari-hari untuk dimakan dan lain sebagainya. Inilah saya lihat. Jadi untuk daerah Jabodetabek ini sangat sulit diterapkan itu, kaitannya ke kerja. Mau dilarang sama sekali juga sulit. Dan juga perusahaan-perusahaan pun tidak mau meliburkannya para pekerja-pekerja itu, karena perusahaan pun takut juga rugi. Paling diganti-ganti jumlah orang yang bekerja, makanya shift namanya, shift 1, shift 2 gitu, dikurangi. Tapi pada saat tetap berjalan kerjanya, mereka juga tidak mau rugi. Nanti kalau perusahaannya itu tidak ditutup, ya tentu penghasilan perusahaan itu tidak ada, rugi. Sehingga dilakukanlah dengan kebijakan begini, dilakukanlah gantian kerja. Tetapi tetap juga akibatnya pekerja itu akan bekerja, yaitu naik sepeda motor, naik mobil, dan lain sebagainya. Sehingga jalan itu tetap padat. Yang tadinya kita mengharapkan jalan itu sepi, tetapi ini malah padat jalan itu. Kalau pagi dia penuh menuju Jakarta, kalau dia pulang kerja jam 2, jam 3, jam 4, penuh Jakarta juga, jalan Jakarta menuju ke daerahnya, daerah ke Bogor, pulang ke Bogor, pulang ke Bekasi, pulang kemana dan sebagainya, yang masih daerah Jabodetabek gitu. Karena pusatnya kerja mereka pada umumnya di Jakarta, pusat kerjanya mereka di Jakarta, cuma tempat tinggalnya berada di daerah Jabodetabek ini. Karena apa? Orang pada umumnya tidak sanggup hidup membeli tanah atau rumah di Jakarta, sehingga mereka tempat tinggalnya jauh. Pada saat itu harga tanah di daerah Bekasi, di daerah Bogor, di daerah Tangerang jauh lebih murah, sehingga mereka bertempat tinggal di daerah ini. Tapi berakibatlah setiap pagi mereka berangkat kerja penuh dengan padatnya jalan, pulangnya juga demikian. Jadi inilah kesulitannya melaksanakan PSBB itu masuk di dalam wilayah Jabodetabek.
sulit. Karena itu mereka kerja di Jakarta tetapi bertempat tinggal di daerah-daerah Bogor, di sekitar Jakarta lah ya. Ini namanya Bodetabek. Jadi perlu dia sebenarnya dipahami. Mereka lebih takut tidak masuk kerja daripada ancaman virus corona. Padahal pemerintah sudah melakukan, kita harus hati-hati dan sebagainya. Virus corona itu tidak mengenal jabatan, tidak mengenal ekonomi, tidak mengenal, sama semua. Dan kemanapun dia bisa berada. Dan juga sangat ganas dia, banyak penyakit yang sudah banyak meninggal dunia. Tetapi tetap aja tidak takut. Sudah pemerintah menyampaikan itu, baik melalui pernyataan resmi, baik melalui media-media sosial, media koran, dan sebagainya. Tetapi mereka nggak takut. Nah itulah. Justru mereka lebih takut kalau tidak masuk kerja. Padahal alasannya masalah kebijakan pemerintah itu karena melihat dia lebih mengutamakan manusia itu hidup. Kalau kerja, kalau sudah selesai corona masih bisa dicari dan bisa hidup kembali. Tetapi tetap aja masyarakat berpikiran sekarang apa yang bisa dikerjakan mereka kerjakan sebagai sumber hidup mereka. Dan juga mereka lebih takut tidak masuk kerja daripada menghadapi risiko virus corona. Sekian dan terima kasih.